Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Asti Lestari, NPM 1903090051, kelas 8A, 8A Siang Kesejahteraan Sosial, mata kuliah Perubahan Sosial dan Dampak Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran kedua tentang gambaran teori pembangunan. Teori pembangunan telah dimotivasi oleh kebutuhan untuk menjelaskan kemiskinan massal. Keterkaitan pada isu-isu pembangunan berasal agak baru-baru ini, tidak lebih awal dari tahun 1950-an dan awal 60-an, sebagaimana diwakili oleh para pendukung mereka yang lebih berpengaruh. Aliran-aliran pemikiran pembangunan secara kasar mencerminkan urutan kemunculan berikut ini. Yang pertama, teori-teori modernisasi adalah upaya pertama untuk mengartikulasikan masalah pembangunan dalam hal kebutuhan untuk mengubah sifat tradisional yang keterbelakangan dari ekonomi dunia ketiga menjadi ekonomi modern. Yang kedua, teori-teori ketergantungan akhir tahun 1960-an, awal 1970-an. Kepercayaan teoritis dan perspektif ketergantungan adalah bahwa penetrasi kapitalis mengarah ke dan mereproduksi perkembangan gabungan dan tidak setara dari bagian-bagian konstitutifnya. Implikasi kebijakan adalah bahwa pembangunan ekonomi dan sosial pribumi dalam formasi sosial dunia ketiga harus diprediksi secara fundamental setelah penghapusan penetrasi dan dominasi kapitalisasi industri. Yang ketiga, pandangan ekonomi dunia akhir 1970-an, awal 1980-an, akhir aliran pemikiran ketiga dunia sekolah ekonomi menimbulkan masalah pembangunan, bukan dalam hal pertumbuhan mandiri berkelanjutan yang diinginkan dan bukan dalam ketergantungan yang tidak diinginkan, tetapi dalam hal saling ketergantungan global yang diperlukan, sama seperti negara-negara dunia ketiga bergantung pada negara-negara yang bantuan investasi swasta, teknologi, dan perdagangan. Yang keempat, pendekatan kebutuhan dasar. Akhir 1970-an, aliran pemikiran lain pendekatan kebutuhan dasar menggeserkan penekanan pembangunan dari perhatian tinggal dan restrukturisasi ekonomi dunia ke restrukturisasi ekonomi domestik menuju tatanan ekonomi internal baru, terutama ditujukan pada pemberantasan kemiskinan massal dan ketidakadilan sosial. Yang kelima, perspektif mode produksi alternatif 1980-an berlawanan dengan empat aliran pemikiran di atas adalah perspektif AMV yang baru muncul. Di bawah perspektif ini, masyarakat dunia ketiga kontemporer terlihat pada dasar ricikan dan koneksistensi sektor-sektor yang sangat kontras. Yang keenam, pendekatan mata pencarian berkelanjutan. Konstruksi SL telah muncul sebagai integritas populasi, sumber daya, dan lingkungan pembangunan dalam empat aspek: menstabilisasi populasi, mengurangi imigrasi, penangkisan eksploitasi inti, dan mendukung pengelolaan sumber daya berkelanjutan jangka panjang. Komisi mengembangkan itu sebagai konsep yang terintegrasi mata pencarian, berarti persediaan dan aliran makanan dan uang yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar. Keamanan mengacu pada pemikiran yang aman. Cukup sekian penjelasan saya tentang gambaran teori pembangunan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.